Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Pemirsa, Kementerian Transmigrasi berencana untuk membentuk Batalion Komponen Cadangan atau Komcat yang berasal dari para transmigran mulai Oktober mendatang. Hal ini pun memantik tanya bagaimana peran Komcat Transmigran dalam memperkuat pertahanan dan sekaligus memberikan dampak sosial ekonomi, dan serta itu pula apakah pembentukan dari Komcat Transmigran ini dirasa mendesak. Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Vena Kintan. Pemirsa, kami juga akan hadirkan pembahasan untuk Anda berangkat dari dua kasus, yakni pemanggilan dan juga mutasi dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli oleh Wali Kota Arsan. Kemudian juga ada Bupati Pati yang menaikkan pajak hingga 250%, memicu protes keras dari warga Pati. Pemirsa, pertanyaannya apa kemudian langkah yang bisa diambil oleh Kemendagri untuk memastikan bahwa kepala daerah ini tidak arogan dalam bersikap dan juga berkomunikasi publik. Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Badan Legislasi DPR RI bersama dengan DPD RI dan Kementerian Hukum menyepakati ada 66 RUU prioritas dalam Prolegnas 2025 dan 2026. RUU perampasan aset menjadi salah satu RUU prioritas dalam Prolegnas. Badan Legislasi DPR RI bersama dengan Kementerian Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI menggelar rapat kerja dalam rangka pengambilan keputusan atas evaluasi Prolegnas 2025 dan penetapan Prolegnas 2026 di Gedung Parlemen Jakarta. Dalam rapat tersebut ditetapkan adanya penambahan 12 RUU usulan baru dalam Prolegnas prioritas tahun 2025 serta 66 RUU prioritas pada Prolegnas 2026. Salah satu yang menjadi prioritas yakni rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai sanksi bagi para pejabat yang melakukan tindak pidana. Sebelumnya, masyarakat mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset bagi para pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara. Yang meminta daerah, bahasa daerah di samping merupakan kekayaan bahasa Nusantara, juga adalah identitas. Sejumlah sopir truk tambang memblokade Jalan Raya Parung Panjang di Bogor dan juga Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Aksi ini, pemirsa, merupakan balasan para sopir truk yang di-sweeping warga karena tidak boleh melintas di luar jam operasional. Aksi ini pun nyaris berujung bentrokan saat warga yang meminta jalur untuk dibuka kembali justru ditolak para sopir truk tambang. Keributan pun berakhir ketika anggota TNI dari Koramil Legok datang untuk melerai dan meminta sopir truk untuk membuka jalan karena kemacetan semakin parah. Warga berharap pemerintah Kabupaten Tangerang dan pemerintah Kabupaten Bogor berkoordinasi terkait permasalahan ini dan mendapatkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Pemirsa, gempa berkekuatan magnitudo 6,6 skala Richter terjadi di Nabire, Papua Tengah, Jumat dini hari. Sejauh ini sudah tercatat 53 kali gempa bumi susulan di Nabire. Gempa yang mengguncang di Nabire, Papua Tengah mengakibatkan sejumlah bangunan rusak, jembatan Siriwini terputus, dan ruang tunggu Bandara Udara Atururu Dau mengalami pecah kaca hingga jaringan telekomunikasi terputus. Hari ini pemerintah Provinsi Papua Tengah dipimpin pejabat Sekda Silwanusoe Moele menggelar rapat terbatas yang dihadiri Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, BNPB, dan BMKG Nabire membahas langkah teknis penanganan darurat pasca gempa dan pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik. BMKG Nabire mengungkapkan pusat gempa berada di darat wilayah Nabire dan memprediksi waktu gempa dalam pemantauan dan sistem peringatan dini akan diteruskan.
Sejauh ini hasil monitoring BMKG hingga pukul 12:29 menunjukkan ada 53 kejadian gempa bumi susulan. Gempa bumi ini merupakan bagian dari rangkaian susulan gempa utama dengan kekuatan magnitudo 6,6 yang terjadi pada pukul 3:19 dini hari. Tidak bisa lewatnya atau tadi pagi ya. Subuh tepatnya pukul 01.19 telah terjadi gempa bumi di Kabupaten Nabire dengan skala atau tingkat magnitudnya itu ada beberapa versi. Kalau BMKG menyatakan 6,6 skala Richter ya, atau magnitudo dengan kedalaman 24 km. Kemudian telah terjadi 11 kali gempa susulan, meskipun kekuatannya atau skalanya lebih kecil, menurun antara 4 sampai 5,1. Kemudian kami sudah mencari informasi ya, terkait dampak kerusakan. Ada beberapa fasilitas umum yang rusak, tetapi untuk korban jiwa per jam ini ya, pukul 11.00 ini tidak dilaporkan adanya korban jiwa. Kemudian yang rusak, yang agak berat adalah satu jembatan itu ambles. Kemudian ada 2 rumah rusak berat. Kemudian kantor bupati itu kaca dan plafonnya rusak. Ya. Kemudian ada satu gereja, plafon gerejanya turun rusak. Kemudian dilaporkan juga Bandara Nabire ada beberapa kaca yang pecah. Tetapi secara umum ini kerusakannya tidak signifikan ya. Tadi juga Komandan Korem Nabire, Brigjen TNI Pris Pelamonia juga sudah menginformasikan, beliaunya sudah keliling kota Nabire. Ini situasi secara umum aman terkendali. Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Perhubungan kembali memberlakukan tarif Rp1 untuk transportasi publik dan berlaku penuh selama 24 jam dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional dan Hari Keselamatan Lalu Lintas. Transportasi publik di Jakarta hari ini kembali dapat dinikmati dengan tarif Rp1. Program yang digelar Pemprov DKI ini berlangsung selama 24 jam penuh dari pukul 00 hingga batas waktu pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Meski digratiskan, penumpang diwajibkan melakukan tap in dan tap out untuk pencatatan data perjalanan para pengguna. Program tarif Rp1 ini berlaku untuk 3 moda transportasi publik, yaitu Transjakarta baik BRT, non-BRT maupun Transjabodetabek, MRT Jakarta, rute Lebak Bulus, Bundaran HI, serta LRT Jakarta Koridor Velodrome Pegangsaan 2. Harapannya, kebijakan ini tak hanya mengurangi kemacetan, namun dapat membuat masyarakat semakin gemar menggunakan transportasi publik. Pemberlakuan tarif Rp1 dilakukan ataupun diterapkan di sejumlah moda transportasi, salah satunya adalah moda transportasi Transjakarta. Dan langsung saja kita tanyakan kepada rekan Iman Fajar yang berada di halte Transjakarta Tegalan. Silakan, Iman. Selamat malam Windy, Vena dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di salah satu koridor tersibuk dari Transjakarta, yakni di koridor 4, tepatnya di halte Tegalan. Di mana seperti yang kita tahu bagaimana tarif Rp1 ini diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Hari Keselamatan Lalu Lintas dan juga Angkutan Umum jatuh pada hari ini tanggal 19 September 2025. Dan juga kemarin sempat diberlakukan juga tanggal 17 September. Kita akan bertanya dengan salah satu pengguna dari Transjakarta mengenai tarif ini. Permisi Kak, boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Oke. Dengan kakak siapa nih? Kaulan. Oke, Kaulan ini kalau boleh tahu dari halte mana dan mau kemana nih? Dari stasiun halte Tegalan mau ke Pasar Senen. Oke, mau ke Pasar Senen ya. Kaulan tahu nggak kalau hari ini tarif dari Transjakarta ini Rp1 ya? Ya tahu Kak.
Kemarin kan sebenarnya juga berlaku nih hari Rabu kemarin ya. Kak Ulan sempat cobain juga nggak? Belum, enggak sih, kemarin tanggal 17 belum coba, baru hari ini. Ya. Menurut Kak Ulan, gimana nih kebijakan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta? Menguntungkan nggak sebagai pengguna transportasi umum? Menurut saya menguntungkan bagi pengguna fasilitas umum, bisa gampang kemana aja, apalagi tarifnya Rp1 kan. Bagus sih menurut saya, iya Kak. Oke. Mungkin harapannya nih Kak, ke depan gimana, kan kita tahu juga Jakarta sering banyak event juga, dan kalau Rp1 ini tentunya bisa menguntungkan kan bagi pengguna transportasi umum yang sering menggunakan transportasi ini. Harapannya sebagai pengguna transportasi umum gimana Kak? Kalau harapan saya sih semoga pemerintah berlakukan Rp1 ini untuk seterusnya ya Kak. Iya, untuk supaya kita juga kayak murah dan juga mau kemana aja bisa gitu Kak. Ya. Oke, Kak Ulan terima kasih banyak atas waktunya dan hati-hati di jalan ya Kak. Itu dia pemirsa tanggapan warga mengenai tarif Rp1 yang diberlakukan oleh Pemprov DKI Jakarta terhadap sejumlah transportasi umum. Jadi tidak hanya Transjakarta namun juga MRT, LRT juga Rp1 tarifnya pada hari ini yang nanti akan berakhir pada jam 12 malam nanti. Dan tentunya tadi kita juga mendengar bagaimana warga juga berharap tarif Rp1 ini bisa diberlakukan di hari-hari selanjutnya. Sementara itu. Baik, terima kasih Iman Fajar atas laporan Anda langsung dari halte Tegalan Matraman, Jakarta. Ya pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam kami akan hadirkan informasi Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB ke-80. Kami akan hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke New York, Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB ke-80. Kehadiran Presiden Prabowo dalam sidang Majelis Umum PBB ini merupakan pertama kalinya dihadiri langsung oleh Presiden Indonesia setelah 10 tahun di era Presiden Joko Widodo Indonesia absen, tidak pernah hadir. Di era Presiden Joko Widodo, Indonesia diwakili oleh utusan tetap Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat kala itu. Dikabarkan Presiden Prabowo Subianto akan diberikan kesempatan untuk berpidato di urutan ketiga setelah Amerika Serikat. Kehadiran Presiden di sidang umum PBB merupakan suatu kehormatan dan kesempatan bagi Indonesia untuk berperan aktif untuk merespons kondisi dunia dan perdamaian dunia. Memang ada undangan kepada Bapak Presiden untuk menghadiri sidang umum PBB di New York, dan beliau sedang mempertimbangkan untuk akan hadir karena berdasarkan informasi juga Bapak Presiden diberikan kesempatan untuk kami kira ini juga sebuah penghormatan kepada bangsa Indonesia kalau Bapak Presiden kemudian memutuskan untuk berkenan hadir itu. Penunjukan Anggaraka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah dinilai menjadi strategi Presiden Prabowo Subianto memperbaiki blunder komunikasi publik yang selama ini acap terjadi. Dengan memilih loyalis, Prabowo dinilai akan lebih mudah menyampaikan program pemerintahannya kepada rakyat. Presiden Prabowo Subianto kian serius membenahi komunikasi istana. Satu persatu orang dalam plus kepercayaan mengisi posisi penyambung lidah negara. Salah satunya Anggaraka Prabowo yang kini turut diterjunkan dengan menduduki kursi yang sebelumnya milik Hasan Nasbi. Ditempatkannya Angga menggantikan Nasbi tentu bukan tanpa alasan. Dengan memilih loyalis, Prabowo dinilai akan lebih mudah menyampaikan program pemerintahannya ke rakyat, serta meminimalkan resiko blunder komunikasi. Jadi langkah ini merupakan sebuah penyederhanaan yang kompleks ya.
sekaligus menandakan bahwa memang ada masalah hambatan komunikasi antar Presiden dengan PCO yang tidak bisa ditangani. Sehingga selain memberhentikan pimpinannya, juga Presiden mengeluarkan film yang harus ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia yang ditayangkan dipasang di bioskop. Di kancah politik, Angga Raka dikenal sebagai loyalis Gerindra. Bergabung ke Gerindra sejak 2008, Angga pernah menjabat Wakil Sekjen, Ketua Badan Komunikasi, hingga menjadi tangan kanan Prabowo di bidang media dan komunikasi. Kesetiaannya kepada Prabowo mengantarkan Angga dipercaya sebagai sekretaris pribadi. Selama musim kontestasi, Angga pun selalu didaulat mengisi pos komunikasi. Hingga pada akhir jabatan Presiden ke-7 Joko Widodo, Angga kemudian diangkat sebagai Wakil Menteri Kominfo. Jabatan yang kemudian berlanjut saat Prabowo menjadi Presiden ke-8 RI. Kini dengan menjabat Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga tercatat merangkap 3 jabatan. Angga masih menduduki posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, serta menjabat Komisaris Utama PT Telkom. Di posisi barunya itu pun Prabowo menginginkan Angga memperkuat komunikasi pemerintah. Kita diminta perkuat koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Womenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu, suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan. Ada satu hal yang tidak kalah penting, apa itu profesionalisme, apa itu orang-orang yang dapat dipercaya, apa itu orang-orang yang bisa menuntaskan, yang bisa memahami apa yang menjadi keinginan, cita-cita, mimpi, kehendak dari presiden atau dari pemimpinnya. Nah, mungkin ini salah satu pertimbangan kenapa ada beberapa orang, tidak semua tentu, ada yang memang sudah lama bersama dengan beliau. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Bukan semata-mata kebetulan saja orang itu kebetulan dari Gerindra. Tapi lebih dari itu adalah orang-orang ini yang diyakini oleh beliau bisa membantu melakukan percepatan. Tidak cukup bagi Bapak Presiden hanya terbaik, tidak cukup hanya terbanyak, beliau ingin tercepat. Namun, apa tantangan Angga Raka memimpin Kepala Badan Komunikasi Pemerintah? Apalagi hampir seluruh kementerian memiliki juru bicara dengan kebijakan masing-masing. Kita tidak akan bisa menyaksikan bahwa BKP ini, Badan Komunikasi Pemerintahan itu menjadi satu-satunya pintu tempat keluarnya informasi pemerintah. Sebab kalau harus merangkum pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh kementerian itu susah. Bukan karena para menteri sudah terbiasa punya panggung dan nyari panggung, tapi juga karena setiap menteri sudah punya humasnya, juru bicaranya sendiri-sendiri. Jadi menurut saya paling banter BKP hanya bisa melakukan satu, mengelola pernyataan resmi pemerintah, menjalin hubungan dengan media, dan harapannya mudah-mudahan itu bisa mengatrol citra pemerintah di mata publik. Berbagai catatan memang mengiringi perjalanan komunikasi pemerintahan Prabowo selama hampir 1 tahun pemerintahannya. Prabowo pun sempat mengakui bila komunikasi istana masih butuh perbaikan. Dari kelembagaan, pemerintah sebenarnya tak kehabisan wadah komunikasi. Selain Badan Komunikasi Pemerintah yang dulunya bernama PCO, masih ada kantor staf kepresidenan yang juga kerap bicara ke publik tentang program-program pemerintah. Ada pesan dari Jenderal Teddy untuk lebih KSP membantu komunikasi program-program pemerintah, keberhasilan pemerintah. Jadi kita nanti insya Allah akan membantu KL-KL yang ada, tupoksi-tupoksi yang sudah dikerjakan misalnya oleh PCO nggak jalan sendiri, tetapi seperti KSP juga akan ikut membantu. KSP itu kelebihannya karena dia monitoring evaluasi semua program prioritas Presiden, maka kemudian kita mengetahui apa-apa yang dikerjakan oleh pemerintah, apa-apa manfaat dari masing-masing program. Nah, itu nanti disampaikan, dikomunikasikan. Jadi kita bukan hanya ke dalam,
artinya membantu KL-KL untuk bisa memperbaiki kinerja program sifatnya gratis, tapi juga insya Allah komunikasi nanti keluar juga agar dipahami oleh masyarakat dan mudah-mudahan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Di tengah cepatnya informasi dan menjamurnya berita bohong, berbagai program baik dari pemerintahan pun memang acap kalah populer. Kehadiran Angga Raka sebagai orang kepercayaan Prabowo tentunya diharapkan bisa memberi komunikasi efektif, strategis, dan responsif ke publik. Di dalam sebuah negara demokrasi, komunikasi itu kan nggak satu arah, tapi dua arah gitu. Jadi jangan hanya menyampaikan atau pesan satu arah, tapi juga bisa menyerap aspirasi yang menjadi kekhawatiran publik. Karena apa yang kita lihat di akhir Agustus kemarin itu kan sebenarnya sebuah akumulasi ya dari apa kesusahan atau komplain yang dimiliki masyarakat yang kemudian seringkali ditanggapi secara agak ngasal gitu kalau boleh dibilang, dan mungkin tanpa empati gitu. Dan mudah-mudahan dengan adanya badan baru ini yang fungsinya diperluas tidak hanya sebagai juru bicara kepresidenan, tapi juga kalau saya baca itu mengkoordinasikan komunikasi mulai dari kantor presiden, KL, bahkan hingga ke level daerah, itu mudah-mudahan pesannya lebih dapat disampaikan dengan baik. Diakui berhasil atau tidaknya pemerintahan Prabowo Subianto di mata publik sangat tergantung dari cara komunikasinya. Apalagi antar menteri masih kerap tak padu menyampaikan kebijakan sensitif yang bersinggungan dengan rakyat. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi berencana untuk membentuk batalion komponen cadangan yang berasal dari transmigran mulai Oktober mendatang. Kami akan menghadirkan perbincangannya usai jeda pariwara berikut ini. Kita ingin nanti ekspedisi Patriot ini betul-betul menghasilkan kerja nyata dalam melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Kementerian Transmigrasi berencana untuk membuat komponen cadangan atau Komcat yang berasal dari para transmigran. Rencana ini akan dimulai dengan pembentukan satu batalion cadangan pada awal bulan Oktober. Kementrans menegaskan jika tugas pertahanan tidak hanya menjadi tugas TNI semata, namun tugas seluruh komponen warga negara sesuai amanat pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Terlebih, Komcat juga telah menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Untuk mewujudkan batalion Komcat Transmigran ini, Kementrans akan menggandeng Kementerian Pertahanan dan akan diselenggarakan di Rindam 3 Siliwangi. Lalu bagaimana mekanisme penugasan batalion Komcat Transmigran dalam mewujudkan ketangguhan pertahanan, termasuk secara sosial ekonomi? Apakah pembentukan batalion Komcat Transmigran sudah sangat mendesak? Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaannya. Bagaimana peran dari Komcat Transmigran yang akan dimulai pada Oktober nanti dalam memperkuat pertahanan sekaligus memberi dampak dari sosial ekonomi? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Sudah hadir bersama kami Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara. Selamat malam, Pak Menteri. Terima kasih sudah hadir bersama kami, Pak Menteri. Ya, dan hadir pula bersama kami Hairul Fahmi yang merupakan pengamat militer. Selamat malam Pak Hairul, terima kasih waktunya.
Ya, dan juga ada sosiolog dari Universitas Paramadina, Pak Septa Dinata. Selamat malam, Mas Septa. Malam, Mbak. Ya, ini menjadi perbincangan yang menarik. Komcat Transmigran. Pak Menteri, kami ingin mengetahui sesungguhnya apa yang menjadi latar belakang dari pembentukan ataupun ide untuk membentuk batalion Komcat Transmigran ini, Pak. Jadi Mbak Windy, tentu saja program kami kan sesuai dengan arahan Bapak Presiden. Tetapi bukan hanya arahan Bapak Presiden itu saja yang mendasari dibentuknya komponen cadangan satu batalion rencananya insya Allah tahun ini dari Kementerian Transmigrasi. Yang pertama alasan lainnya adalah sesuai dengan payung hukumnya. Mengacunya kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 yang pada saat itu ditandatangani tanggal 24 Oktober 2019 oleh Presiden Jokowi tentang pengelolaan sumber daya nasional. Ya, di situ disebutkan bahwa siapapun juga bisa selama memenuhi syarat seleksi dan mengacu juga kepada pasal 30. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut serta dalam bela negara. Kemudian yang kedua itu adalah pemberdayaan transmigran. Jadi transmigran hari ini bukan saja sebagai pekerja ekonomi, tetapi juga mereka kita berdayakan sebagai pembela tanah air, ya, sebagai pembela negara. Yang ketiga adalah penguatan kawasan di perbatasan dan pulau-pulau terluar. Karena kebetulan penempatan transmigran ini itu kan ada juga yang di Kepulauan Riau, Morotai, Sumba, Rote, Merauke, ya, sepanjang perbatasan itu. Nah, itu juga sangat menarik kalau mereka kita berdayakan memenuhi syarat. Karena kan untuk menjadi Komcat ada syaratnya. Oh, ada syarat. Usianya 18 sampai 35. Jadi betul-betul anak-anak muda yang segar bugar gitu, mentalnya juga bagus, fisiknya bagus, ada proses seleksi, ada proses pelatihannya. Nah, sehingga harapan kita mereka betul-betul juga punya satu kebanggaan. Bukan lagi orang-orang yang terpinggirkan, tapi betul-betul patriot, tidak saja menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga dalam konteks bela negara. Saya yakin tiap-tiap orang kan punya keinginan untuk membela bangsa dan negaranya. Dan yang keempat, itu adalah sinergi antara pembangunan ekonomi dan pertahanan negara. Jadi, 4 itu yang menurut kami juga menjadi landasan kenapa kita bentuk batalion komponen cadangan. Dan juga ada pertanyaan Pak Menteri yang mengumpulkan di publik ini, apakah yang dimaksud adalah transmigran yang dikomcatkan atau komcat transmigran? Ini ada dua pengertian yang berbeda begitu. Jadi begini, ya tentu saja kita ambil dari transmigran. Ya. Tetapi mungkin Mbak Windy, yang mungkin khawatir keliru dipahami oleh masyarakat ya, bahwa sebetulnya pengertian transmigran itu tolong jangan diartikan lagi seperti dulu. Dari Jawa keluar Pulau Jawa, atau hanya pendatang, tidak. Jadi ada satu transformasi besar di Kementerian Transmigrasi, sebetulnya sudah lama dicanangkan oleh para pendahulu kita, dengan adanya perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97 ke Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009. Apa itu esensinya? Esensinya itu adalah bahwa kita juga mengedepankan masyarakat lokal sebagai transmigran lokal. Jadi usulan untuk menjadi transmigran itu dari pemerintah daerah. Jadi tidak bisa lagi misalkan dari Jawa itu mengirim orang sembarangan seperti dulu top down. Nah, dulu kan sejak awal muasal ada ide transmigrasi itu sebetulnya itu adalah karena kan penduduk kita 60 juta jiwa sekitar tahun 50-an terkonsentrasi di Jawa. Sementara pemerintah membutuhkan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Waktu itu Pak Muhammad Hatta bahkan menyampaikan industrialisasi, tapi tidak ada tenaga kerjanya. Maka transmigran inilah dikirim sebagai tenaga kerjanya. Sekarang ini hampir semua wilayah Indonesia itu sudah banyak penghuninya. Utamanya yang punya ada sumber kehidupannya ya, di luar dari pulau-pulau kosong yang tidak ada kehidupannya. Nah, udah semakin sulit untuk mencari yang disebut dengan tanah kosong itu tadi. Sehingga sekarang fokusnya adalah kepada pemberdayaan masyarakat lokal. Nah, oleh karena itu yang disebut dengan transmigran juga jangan dimaknai hanya orang pendatang gitu. Tetapi juga kita sekarang lebih banyak masyarakat lokalnya. Nah,
makna dari transformasi itu juga sekarang itu bukan lagi soal swasembada saja, tetapi pertumbuhan ekonomi baru. Jadi bagaimana masyarakat yang ada di luar Pulau Jawa itu dipusatkan sehingga lebih cost of production dan lebih efisien begitu, membangun satu pertumbuhan ekonomi yang baru. Sebagai contoh, tahun ini saja dari 1.394 rencana transmigran yang akan ditempatkan, itu kurang lebih 1.299 adalah masyarakat lokal. Sedangkan 95 orangnya adalah pendatang yang dari Jawa, bahkan ada yang dari Lampung. Jadi Lampung dulu adalah daerah tujuan pertama transmigran, sekarang daerah pengirim. Jadi di Lampung sendiri sekarang sudah cukup padat, sehingga transmigran dari Lampung itu mengirimkan keluar dari Lampung, begitu. Baik Pak, saya ingin mengkonfirmasi sekali lagi, apakah ini artinya transmigrasi itu yang merupakan transmigran, merupakan satu orang yang berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Ini masih sama pengertiannya seperti itu? Tidak juga. Ada juga yang sudah penduduk setempat. Iya. Itu dia mengikuti program transmigrasi. Baik. Jadi sekarang ini kan tadi tidak lagi ditempatkan dari satu titik ke satu titik yang lain. Kita kan sekarang transmigrasi itu sifatnya kawasan, pembangunan kawasan transmigrasi. Maka dari itu disebutkan bahwa masyarakat lokal juga termasuk dari pihak-pihak yang tergolong transmigran itu. Betul. Baik. Jadi kalau kita saya tanyakan artikan ya. Dulu Pak Menteri, mohon ditunggu. Oke. Kita ingin langsung tanyakan kepada dari kacamata sosiolog sendiri, Mas Septa. Ini Anda melihatnya seperti apa? Adanya transmigran yang kemudian akan ikut dalam batalion Komcat, Mas Septa. Saya kira dari segi substansi kebijakannya mungkin tidak ada masalah ya. Tetapi memang ini packagingnya memang harus agak lebih hati-hati. Mungkin di situ saya akan berikan catatan sedikit Pak Menteri. Jadi kategorisasi transmigran itu, walaupun tadi ada pembaruan segala macam, sebetulnya adalah definisi yang sudah cukup mapan dalam benak masyarakat kita ya. Dan kita tahu bahwa di masa lalu bahkan sampai hari ini masih banyak masalah-masalah sosial, konflik komunal dan lain sebagainya. Nah, dan itu salah satunya disebabkan oleh adanya sensitivitas, ya, karena transmigrasi itu tadinya memindahkan orang, ya, dan di banyak tempat di Indonesia itu bukan tanah yang kosong, ya, sudah ada orang di sana, masyarakat ya, lokalnya, ada indigenous-nya di situ kan. Nah, ketika ada yang berbau transmigrasi, ini kan ada kecemburuan sosial, masalah ekonomi, ketika misalnya orang yang datang lebih sukses dan lain sebagainya macam itu bisa memicu konflik. Nah, ketika ada kategori sendiri nih, ya kan, kalau Komcat secara umum saya kira tidak ada problem, karena secara konstitusi kita cukup jelas, aturan perundang-undangan kita juga cukup jelas, tetapi ketika dia dibungkus dengan itu, ini punya semacam potential unintended consequences, ya, ada ya efek yang mungkin di luar perkiraan begitu ya. Jadi orang akan menduga yang namanya publik ini kan bisa liar saja. Kita beruntung malam ini Pak Menteri langsung menjelaskan ya. Betul. Tetapi ini berpotensi orang ini ada apa ini? Ketika ada kategori transmigran, orang akan vis-a-vis itu yang non transmigran gitu kan. Nah, itu saya kira di situ potensi adanya kesalahpahaman publik dalam memahami ini. Apalagi ada batalion khusus misalnya. Nah, itu bisa menjadi korsa sendiri dan itu bisa dihadap-hadapkan. Ya, kalau secara normatif tadi tujuannya cukup jelas. Tetapi ketika ada masalah sosial lain, ini bisa disalahgunakan untuk tujuan-tujuan lain sehingga ini bisa memicu atau memperparah situasi di daerah-daerah tertentu. Saya tidak mengatakan semua wilayah. Begitu Mbak Windy. Ya, Pak Hairul, apakah Anda juga melihat bahwa dengan dilakukannya Komcat Transmigran ini, apakah ini dapat memperkuat pertahanan? Pak Hairul, ditahan dulu ya, nanti jawabannya usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Kita ingin nanti ekspedisi Patriot ini betul-betul menghasilkan kerja nyata dalam melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Kita lanjutkan perbincangan kami, Pak Hairul. Tadi sebelum jeda kami sempat menanyakan, apakah menurut Anda Komcat Transmigran ini dapat memperkuat pertahanan dari sudut pandang Anda?
Ya secara umum tujuan pembentukan komponen cadangan itu kan memang untuk memperkuat komponen utama ya dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida kan gitu. Itu mandatnya jelas ya. Pertama dari pasal 30 Undang-Undang Dasar 45, kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ ya secara rinci diatur soal pembentukan komponen cadangan itu, dan mengapa saya memang harus mengatakan pembentukan Komcat Transmigran ini keren saya kira ya. Kenapa? Karena kita bukan hanya untuk saat ini kita bukan untuk hanya sekedar untuk mengisi wilayah saja ya transmigrasi ini, tapi juga diarahkan juga untuk memperkuat pertahanan, kapasitas dan kapabilitas pertahanan negara kan gitu. Dan ini saya kira bentuk perkuatan yang nyata gitu ya, masyarakat baik yang tadi yang unsur pendatang maupun unsur lokal tadi kan itu dia akan ditempa bukan hanya dibekali keterampilan, kecakapan untuk bisa mengembangkan kapasitas ekonominya di daerah di mana dia ditempatkan, tapi juga kemudian dia dibekali kapasitas dan kapabilitas untuk memperkuat pertahanan. Dan yang penting juga kan di situ dalam konteks Komcat ini kan ada pelatihan ya sekitar 3 bulan. Nah, pelatihan di pendidikan dasar kemiliteran selama 3 bulan ini saya kira sudah cukup lah ya untuk setidaknya membangun kedisiplinan, etos kerja, kemudian solidaritas, sehingga ini juga saya kira akan memperkuat tidak hanya dimensi ekonominya, tapi juga dimensi pertahanan. Tapi Pak Hairul, apakah menurut Anda dengan diadakannya ataupun dibentukannya Komcat Transmigran ini, apakah karena memang dari pihak TNI sendiri membutuhkan bantuan sehingga ada dari komponen cadangan ini? Bukan hanya karena TNI membutuhkan bantuan ya, bahkan kalau sekarang saya kira belum secara nyata ada kebutuhan itu ya, karena kita tidak sedang menghadapi ancaman. Tapi tadi saya katakan pembentukan komponen cadangan itu amanat konstitusi ya, itu pertama amanat konstitusi dan sudah ada undang-undang yang mengatur. Jadi negara kan memang wajib memfasilitasi keikutsertaan warga negara dalam upaya pembelaan negara. Nah, bela negara itu jelas lintas profesi, lintas komunitas kan begitu, lintas identitas gitu ya, sehingga siapapun harus difasilitasi ya. Tapi kalau komponen cadangan ini tentu ada kriteria yang diatur di pasal 28 sampai pasal 50 sangat rinci lah untuk mulai dari syarat rekrutmennya, kemudian sampai dengan bagaimana mekanisme penggunaannya, sampai kemudian pengakhiran masa pengabdiannya juga sudah diatur semua, sehingga saya kira sebenarnya kita tidak perlu terlalu khawatir juga ya soal apakah komponen cadangan ini kemudian akan ya katakanlah bagian dari militerisasi segala macam. Saya kira tidak, karena ini negara justru sedang melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, di mana sistem pertahanan kita ini kan sistem pertahanan semesta. Seluruh rakyat itu adalah komponen pertahanan negara. Hanya saja kan yang TNI itu komponen utama, kemudian rakyat yang lain dari berbagai profesi dan komunitas tadi itu sebagai komponen cadangan dan kemudian sebagai komponen pendukung secara Baik, Pak Menteri, kami ingin Anda untuk menanggapi bagaimana tadi pernyataan dari Mas Septa sendiri yang menyatakan bahwa ada khawatiran khususnya dari pihak-pihak yang tadi disebutkan sebagai indigenous atau masyarakat lokal dengan adanya pihak-pihak dengan label transmigran itu, yang kita sepakat bahwa Komcat ini merupakan hal yang positif, tapi hal itu yang dikhawatirkan adanya penolakan dari masyarakat lokal ini, Pak Menteri. Mbak Windy, tantangan terbesar saya sebagai Menteri Transmigrasi itu adalah yang pertama mengubah persepsi masyarakat bahwa transmigran itu adalah pendatang
apalagi pendatangnya itu dari Jawa. Tidak semua transmigran itu sekarang adalah pendatang. Justru kita fokus memberdayakan masyarakat lokal. Tadi saya sampaikan, tahun ini saja penempatan masyarakat lokal itu 1.299. Lebih daripada 90%-nya. 95 adalah pendatang. Komposisinya yang masyarakat agak kurang begitu pendapatannya, yang kurang beruntung mendapatkan pekerjaan, itu yang akan menjadi prioritas transmigrasi lokal. Sementara yang pendatang, kami fokuskan, kami seleksi yang memiliki keahlian. Sehingga ketika mereka datang ke satu tempat, bisa memberdayakan masyarakat yang menjadi transmigran lokal. Jadi saya tadi sampaikan juga bahwa pengertian transmigrasi itu tidak selalu harus dimaknai perpindahan penduduk secara fisik. Saya tadi beri contoh, ada seorang warga Nunukan. Di KTP-nya Provinsi Kalimantan Timur. Tapi karena ada pemekaran wilayah menjadi Kalimantan Utara, dia hari ini warga Provinsi Nunukan, warga Kabupaten Nunukan, tapi provinsinya Kalimantan Utara. Dia nggak kemana-mana, dia rumahnya tetap di situ. Tapi dia melakukan perpindahan penduduk dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara. Makanya oleh karena itu saya sampaikan, makna di sini adalah transmigrasi hari ini, apa yang melintas batas adalah kesejahteraannya dari yang kekurangan terbatas menjadi lebih sejahtera. Itulah perpindahan penduduk yang sejatinya hari ini. Bukan lagi harus dimaknai secara fisik. Dengan demikian, kalau misalkan, ini saya tadi mau berikan contoh, tadi saya lihat di sini ya. Ini misalkan, saya beri contoh saja. Ada yang ikut Komcat ini dari Papua Selatan, calon transmigrasinya ada 29 orang. Itu OAP, orang asli Papua. Orang asli. Orang asli Papua. Jadi mereka memang tinggal di situ. Mereka waktu saya kunjungan pertama ke Merauke bulan Desember 2024, Pak saya mau ikut transmigrasi, tapi kami penduduk lokal. Kita fasilitasi. Nah sekarang mereka yang akan kita tempatkan itu kita tawarkan untuk ikut Komcat. Sebetulnya dari alokasi 300 satu batalion tahun ini, sudah lebih dari 450 yang daftar dan kita stop. Karena ini pilot project terlebih dahulu. Anggaran kita juga harus tepat ya. Jadi jangan kebanyakan nanti anggaran dihabiskan untuk seleksi begitu. Jadi kita pilih dulu yang orangnya memang tertarik dan memang sifatnya kan sukarela. Dan memang pas begitu untuk kemudian dia nanti kita perkirakan bakal lolos seleksi. Dan pihak-pihak yang saat ini sedang diseleksi itu apa yang mereka dapati dari ditetapkannya ataupun dibentuknya dari Komcat Transmigran ini? Hak dan kewajibannya sama seperti dengan hak kewajiban sebagai komponen cadangan. Mendapatkan akses pelatihan, keterampilan, ya selain juga tadi ya atribut. Dia dapat seragam dan sebagainya, seperti layaknya militer ya. Karena ini kan tentara cadangan. Kemudian mereka juga akan dapat pangkat. Nah ini saya beri contoh misalkan, yang lulusan SMA ada 234. Yang lulusan SMP 47. D2, 3, D3, 5. Yang menarik ini, lulusan S1 42. Nah yang sepengetahuan saya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019, S1 42, berarti dia nanti akan dapat pangkat perwira atau letnan. Karena golongan pangkatnya kan sama dengan di militer. Kemudian D2 dan D3 juga sama. SMP nanti akan dapat golongan tamtama. Sedangkan SMA itu akan dapat golongan bintara atau sersan. Nah mereka juga nanti setelah selesai pelatihan, mereka akan kembali untuk bekerja sebagai pekerja ekonomi biasa. Tetapi yang saya tahu mungkin setiap tahun nanti akan ada latihan penyegaran. Sehingga ketika negara membutuhkan dan membutuhkan mobilisasi, nah mereka ini siap untuk digerakkan. Selain pelatihan dari militer, apakah ada keterampilan lainnya yang juga diberikan? Keterampilan maksudnya? Keterampilan lainnya dalam hal yang mungkin tidak ada hubungannya di luar kemiliteran tersebut. Kalau dalam Komcat hanya murni latihan militer. Tetapi dalam konteks transmigrasi mereka dapatkan pelatihan dan pemberdayaan sebagai masyarakat transmigrasi. Sesuai dengan pola transmigrasinya. Ada yang pertanian, ada yang perkebunan, ada yang pertambangan, bahkan juga ada pariwisata. Jadi tergantung nanti pola transmigrasinya seperti apa. Iya, baik. Mbak Septa, ini artinya
ada kemungkinan penolakan itu terjadi. Namun bagaimana sesungguhnya untuk meminimalisir terjadinya pergeseran itu yang menjadi sebuah pertanyaan besar. Ditahan ya Mas Septa. Kami akan membahasnya usai jeda pariwara berikut ini pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali. Kita ingin nanti Ekspedisi Patriot ini betul-betul menghasilkan kerja nyata dalam melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Kita lanjutkan dialog kami, Mas Septa. Tadi saya sempat bertanya, sesungguhnya apa yang menjadi langkah-langkah untuk meminimalisir maupun untuk mengantisipasi terjadinya kesenjangan ataupun adanya pergesekan di suatu wilayah, Mas Septa? Ya, saya kira pertama yang perlu diperhatikan itu perlu ada pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah-wilayah yang selama ini mungkin agak rawan dengan konflik komunal ya. Itu perlu mungkin sensitivitasnya agak beda, perlu dijaga jangan sampai kemudian ini kecurigaannya berlebihan gitu ya. Kemudian selain itu saya kira yang perlu juga diperhatikan itu adalah packagingnya. Ya, jadi memang perlu lebih berhati-hati kayaknya. Kalau perlu menurut saya tidak perlu, walaupun memang ini sounds ya secara policy-nya karena ini Pak Menterinya Menteri Transmigrasi tentu ya istilahnya tentu akan melekat dengan itu ya. Tetapi kalau kita lihat juga di sisi lain sebetulnya pertanyaan lain, ya, apakah ini betul-betul demanding issues di kementeriannya Pak Menteri misalnya Transmigrasi. Karena kalau kita lihat ya mungkin respon publik itu akan melihat isu-isu transmigrasi ini banyak yang lebih fundamental gitu ya. Bahkan mungkin ada yang cenderung berpotensi kontraproduktif kalau dilabeli dengan yang berbau militer gitu ya. Karena selama ini kan di perbatasan itu juga kategori politik, perbatasan politik itu relatif baru sebetulnya. Ada batasan kultural yang sebetulnya tidak sama dengan batas-batas politik. Orang sudah punya pasar bareng, ya, berinteraksi bareng. Nah, saya kira lebih nendang kalau ini kemudian didekati justru bukan dari aspek militer, malah kerjasama yang dikedepankan. Bagaimana orang-orang yang di perbatasan ini mendapat manfaat lebih dari kemajuan misalnya tetangga kita di Malaysia ya, sambil mereka nanti juga akan dapat namanya circular effect. Ketika mereka maju, dapat sekolah, dapat membeli kebutuhannya, nanti otomatis wilayah-wilayah kita juga akan terbawa maju. Dan selain itu juga yang perlu dijaga itu adalah belakangan ini itu memang ada sensitivitas tersendiri yang berbau militerisme. Ya, kita tahulah belakangan ini kan demo segala macam itu ada sensitivitas mengarah ke situ. Nah, saya mau meminjam istilah apa Maslow's hammer ya, palunya hammer itu. Jadi memang jangan sampai ya. Jadi kalau orang megang palu itu cenderung melihat segala sesuatu mau ditokok begitu. Nah, ini ada bias profesionalisme, misalnya mungkin presidennya militer gitu ya, banyak pejabat-pejabat kita yang berlatar belakang militer, jangan sampai juga semuanya dilihat secara pendekatan militer. Ya. Ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu pendekatan militer. Nah, sensitivitas ini yang perlu dijaga agar betul-betul kebijakan ini tidak kontraproduktif, tepat sasaran. Iya. Kira itu Mbak Windy. Pak Menteri, boleh ditanggapi, apakah memang benar ini halnya sifatnya itu mendesak sehingga Komcat ini diperlukan untuk segera diberlakukan? Mari saya ajak ke perspektif yang lebih luas dalam konteks geopolitik. Karena kan pertahanan itu kan lihatnya geopolitik, bukan lihatnya itu sangat sentralistik dalam konteks yang mikro ya. Kita lihat dalam konteks yang besar. Saya baru bertemu dengan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Singapura, Brigadir Jenderal Wong Siming. Beliau adalah merangkap juga sebagai komandannya, panglima tertingginya untuk Tentara Cadangan Singapura. Di Singapura itu penduduknya yang bermukim di Singapura kurang lebih menurut beliau itu ada 6 juta jiwa. Aslinya orang Singapura itu 3,5 juta. 2,5 juta itu adalah permanent residents, pendatang. Nah, yang menarik adalah
di Singapura itu kan ada wajib militer. Nah, jadi setiap warga negara yang masih sehat begitu diwajibkan untuk ikut militer. Nah, kemudian dalam konteks itu setelah masa wajib militernya selesai menjadi tentara cadangan. Nah, sekarang Singapura sedang memperluas definisi tentara cadangan. Tidak hanya kepada mereka yang warga negara Singapura. Bahkan mereka sedang berunding dengan para politisinya supaya permanent residence yang 2,5 juta itu juga bisa diikutkan menjadi tentara cadangannya Singapura, menjadi Komcat. Jadi semacam moral obligations bahwa Anda sudah tinggal di Singapura, menikmati pembangunan Singapura, kalau Singapura suatu saat diserang, Anda itu juga harus ikut mendefend Singapura. Nah, itu dalam konteks global. Nah, jadi Singapura saja bahkan sedang memperluas definisi, bahkan orang asing pun yang bukan warga negara Singapura menjadi bagian dari tentara cadangan. Apakah itu militerisasi? Kan tidak. Ya kan? Tetapi itu bagian dari moral obligation. Tadi saya sampaikan Pak Hairul tepat sekali bahwa ini adalah diatur oleh amanat konstitusi, berhak dan wajib. Nah, kami ini sebetulnya lebih kepada kami melihat peluang bahwa perlu penguatan kawasan-kawasan perbatasan dan terluar yang, ya ini saya berikan contoh saja, di area misalkan terpencil seperti Pulau Rote. Mohon ya, maaf Pak, agak ke depan, ya begitu. Sini. Ya, silakan. Nah, sini ya. Nah, di area terpencil seperti di Pulau Rote, kemudian di daerah NTT ya, itu daerah terluar seperti ini. Sulit sekali. Tidak ada penempatan batalion di sini. Sehingga kehadiran Komcat di tempat-tempat seperti ini kan tidak berbatasan langsung. Tidak seperti, jangan bayangkan perbatasan itu seperti Kalimantan Barat, ada tetangganya langsung dengan Malaysia. Betul. Ada juga perbatasan itu tempat-tempat seperti ini. Yang lepas gitu Pak ya? Betul. Jadi kalau menurut kami justru akan menarik kalau transmigran menjadi Komcat. Kenapa? Ketika tidak ada perang tadi, justru dia akan lebih manfaat untuk sebagai pekerja ekonominya. Tapi kalau misalkan suatu saat kelak misalkan negara membutuhkan, paling tidak sense-nya dia sudah ada. Membaca ancaman dan sebagainya. Karena kan serangan militer itu tidak tiba-tiba. Dia mengirimkan intelijennya, dia mengirimkan pasukan-pasukan khususnya. Nah, kalau si Komcat ini, ya yang transmigran menjadi Komcat punya sense untuk itu, paling tidak dia ada kesadaran untuk melapor. Ini kok ada pergerakan, ini ada pergerakan ini. Sehingga misalkan bisa dideteksi lebih awal. Ya, Pak Menteri, berdasarkan data yang tadi telah disebutkan oleh Bapak bahwa yang telah mengajukan ataupun ingin mendaftar adalah orang-orang yang tergolong usianya itu muda. Ya. Apakah ini juga merupakan suatu langkah dari pemerintah agar usia yang golongan muda ini juga sadar akan transmigrasi dan tertarik pada transmigrasi itu? Karena kita sedang mendapatkan bonus demografi. Sekarang ini jumlah usia muda itu banyak sekali. Jadi kita ingin manfaatkan itu selain memang permennya yang mengatur tentang Komcat maupun undang-undangnya mengatur memang batas usianya untuk Komcat 18 sampai 35. Meskipun nih Mbak Windy saya sampaikan lagi, Singapura sekarang sedang mengembangkan matra keempat. Selain darat, laut, udara juga ada cyber. Jadi nanti ada matra cyber sebagai matra keempat. Nah, ke depan mungkin kita juga akan manfaatkan anak-anak muda ini. Komcat itu kan sekarang baru ada 3. Darat, laut, udara. Saya mungkin akan sarankan juga kepada Bapak Presiden dan Menteri Pertahanan, kalau perlu kita buat juga matra cyber untuk komponen cadangan. Tidak harus selalu dalam konteks TNI, tapi anak-anak muda ini, apalagi yang transmigran sekarang ada istilah digital nomad, ya mereka berpindah-pindah begitu. Itu kita bisa manfaatkan. Jadi teknologi dan sebagainya itu akan bermanfaat untuk pertahanan. Pak Hairul, sesungguhnya apa mitigasi yang sedianya harus diambil oleh pemerintah ataupun dari Kementerian Transmigrasi ini agar tidak ada konflik horizontal yang mungkin telah dilakukan setelah adanya Komcat ini, Pak Hairul? Ya saya kira terkait Komcat ini kan aturan mainnya sudah jelas. Kemudian terkait transmigrasi tadi juga disampaikan oleh Pak Menteri. Aturan mainnya juga sudah jelas, termasuk bagaimana ternyata hari ini transmigran itu bukan hanya soal pendatang dari daerah yang jauh, dari suatu pulau ke pulau yang lain atau dari satu daerah ke daerah lain, tapi juga bisa
dari daerah setempat kan begitu. Sehingga saya kira tinggal memastikan saja bahwa apa yang dilaksanakan itu sesuai dengan apa yang diatur kan begitu. Sehingga apa yang dikhawatirkan soal konflik horizontal segala macam itu bisa terhindari, dan yang jelas itu juga mungkin juga bisa ditambahkan ya dalam materi pelatihan gitu ya, bagaimana untuk mencegah potensi-potensi terjadinya konflik horizontal atau hal-hal yang bisa merusak kohesi sosial di wilayah transmigrasi tersebut gitu kan. Hal-hal itu saya kira bisa ditambahkan, dan selebihnya yang terkait dengan potensi misinformasi lah di tengah masyarakat terkait dengan komponen transmigran Komcat ini, ya saya kira tidak perlu ada yang dikhawatirkan berlebihan, karena Komcat ini prioritasnya adalah membangun tadi ya, pertama adalah memfasilitasi hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Kemudian yang kedua, dia akan ya menjadi bagian dari bagaimana kita mempersiapkan pertahanan negara di tengah situasi global yang tidak menentu, di tengah dinamika kawasan juga yang begitu hebat, yang dan penuh ketidakpastian ini kan. Ya, baik. Pak Menteri, ini mulai bulan Oktober ya Pak? Seleksinya mulai minggu depan, nanti akan ditentukan mulai, jadi panitia penentu akhirnya akan menentukan jumlah yang terpilih pada tanggal 3 Oktober 2025. Ya, kita ada satu informasi lagi, Mbak Windy. Saya berencana entah tahun depan atau tahun depannya lagi, kami justru akan melakukan latihan gabungan antara tentara cadangan Singapura dengan tentara cadangan Indonesia. Baik. Ini satu terobosan yang menurut Singapura belum pernah dilakukan. Kalau tadi Mas Septa tadi menekankan kerjasama antar negara, justru Singapura mengatakan kami belum pernah melakukan ini dan mungkin ini akan menjadi yang pertama. Baik. Terima kasih Pak Menteri, terima kasih Pak Irul, terima kasih Mas Septa waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, Vena Kintan. Ya, baik, terima kasih Windy. Usai jeda Apa Kabar Indonesia Malam, kami akan hadirkan pembahasan pemirsa kepala daerah arogan kian jadi sorotan. Bagaimana ataupun langkah konkret apa yang harus diambil oleh Kementerian Dalam Negeri. Kami akan membahasnya untuk Anda. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, 7 karyawan PT Freeport Indonesia masih terjebak di dalam lumpur bawah tanah di Grasberg Block. Tim penyelamat PT Freeport Indonesia berusaha membuka akses menuju lokasi di mana para korban terjebak. Dengan menggunakan alat berat dan drone yang dikendalikan jarak jauh, tim penyelamat PT Freeport Indonesia berusaha menjangkau para korban yang terjebak longsor. Medan yang dipenuhi lumpur dan bebatuan membuat proses penyelamatan mengalami kendala. Diperlukan waktu tambahan agar bisa membersihkan material tersebut. Meski upaya penyelamatan penuh, para tim penyelamat ini berjibaku menembus reruntuhan longsor dan menyelamatkan 7 penambang yang masih terjebak. Seorang guru yang juga menjabat wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Sinjai, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, diduga menjadi korban pemukulan yang dilakukan salah satu siswanya. Kasus ini kini tengah ditangani pihak kepolisian. Siswa berinisial MR, siswa kelas 12-2, diduga sering membolos hingga akhirnya pihak sekolah memanggil orang tua MR ke ruang bimbingan konseling sekolah. Di ruang BK inilah orang tua MR berbincang dengan wali kelas. Saat orang tua MR berbincang dengan wali kelas, di saat itulah MR diduga melakukan aksi pemukulan secara spontan terhadap Mauludin, guru BK sekaligus wakil kepala sekolah. Pihak kepolisian Resor Sinjai, unit PPA Satreskrim telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang menyaksikan aksi tersebut dan kini telah memasuki tahap gelar perkara.
Viral di media sosial pemirsa video seorang oknum anggota DPRD Provinsi Gorontalo berinisial WM yang melontarkan kalimat sedang merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Tujuan kita hari ini, Bos. Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Inilah sebuah video yang melibatkan oknum anggota DPRD Gorontalo viral di media sosial. Video tersebut memperlihatkan seorang oknum yang diduga anggota legislatif Provinsi Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial dan membuat kecewa masyarakat Gorontalo. Dalam video yang diduga berinisial WM alias Wahyu Morudi berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan. Oknum anggota DPRD dari PDIP ini menyampaikan bahwa dirinya sedang merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo sudah mendapatkan informasi terkait video viral itu dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Buntut dari rencana pencopotan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih berujung teguran Kemendagri kepada Wali Kota Prabu Mulih. Apakah teguran ini sudah tepat ataukah ada mekanisme lain sebagai bagian pembinaan kepala daerah agar tidak arogan? Pemanggilan berujung mutasi Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Mulih, Roni Ardiansyah oleh Wali Kota Prabu Mulih, Arsal, mengejutkan publik dan menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri. Meski sang Wali Kota sudah meminta maaf dan membatalkan pencopotan Roni, namun Arlan tetap diperiksa Inspektorat Kemendagri dan diberikan teguran secara tertulis. Sebelumnya, kasus Roni yang dimutasi gegara menegur anak Wali Kota Prabu Mulih yang menggunakan mobil dan parkir di area sekolah menjadi viral di media sosial. Tindakan kepala daerah yang dinilai arogan juga sempat terjadi beberapa waktu lalu. Bupati Pati Sudewo yang menaikkan pajak hingga 250% dianggap menantang publik dan berujung pada aksi unjuk rasa. Bagaimana Kementerian Dalam Negeri dapat memastikan sikap dan komunikasi publik kepala daerah tidak menimbulkan konflik di masa yang akan datang? Apakah teguran tertulis memadai untuk menjadi efek jera bagi para pejabat di daerah untuk tidak bersikap dan bertindak arogan? Ya, kita akan langsung membahasnya pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda di studio TV One. Ini sudah hadir bersama saya Margarito Kamis, pengamat hukum tata negara. Selamat malam Bang Margarito. Iya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selain Bang Margarito juga kami sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom. Ada Bima Arya Sugiarto, Wamendagri. Selamat malam Pak Wamen. Selamat malam Venas, selamat malam Prof. Margarito. Ya, selamat malam Pak Wamen. Oke. Sehat ya? Baik. Alhamdulillah. Saya mau ke Pak Wamen terlebih dahulu. Pak Wamen, ini kita berangkat dari dua kasus tadi, baik itu Bupati Pati, kemudian juga di Prabu Mulih, SMP Negeri 1 Prabu Mulih. Bagaimana kemudian Kemendagri merespon mengenai adanya dua kasus ini, arogansi yang ditunjukkan oleh kepala daerah? Kepala daerah itu kan dipilih langsung oleh rakyat. Artinya tindakannya, kebijakannya, lisannya, pikirannya harus selaras dengan keinginan, aspirasi, dan apa yang ada di tengah-tengah masyarakat begitu. Jadi kami selalu mengingatkan dalam berbagai kesempatan bahwa kepala daerah pimpinan itu harus menjadi teladan, menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan juga tentu kebijakan ya, agar tidak bertentangan dengan rakyat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang harus selalu dipegang teguh adalah regulasi atau aturan. Artinya semua langkah-langkah kepala daerah harus dipastikan sesuai dengan aturan
sesuai dengan perundang-undangan begitu. Nah, apalagi kalau dua-duanya itu tidak diindahkan. Artinya ada diksi yang tidak sesuai, yang melanggar etika atau kepantasan, apalagi kalau ada hal-hal yang dilanggar begitu. Dan tentunya sanksi yang diberikan akan sangat tergantung kepada tingkat kesalahan berdasarkan temuan. Nah, dalam kasus Prabu Muli misalnya, Inspektorat Jenderal telah memeriksa, meminta keterangan, dan kemudian disimpulkan memang ada pelanggaran prosedur di situ, bahwa pemberhentian kepala sekolah, penunjukan juga PLT, itu tidak sesuai dengan aturan. Nah, karena itu kami berikan peringatan secara tertulis, secara administratif, yang bisa dikatakan ini sebetulnya catatan yang cukup serius bagi karir seorang kepala daerah, gitu, Vena. Oke, Pak Wamen, ini dampaknya apa dari teguran tertulis ini? Teguran tertulis ini kan bisa kita lihat sebagai salah satu bentuk dari sanksi sosial, dan yang kedua juga menjadi catatan karir beliau. Artinya aturan itu menegaskan bahwa apabila kemudian bupati juga melakukan kesalahan lain, maka akan menjadi catatan berikutnya yang bisa saja kemudian berujung pada hal-hal lain, tindakan atau sanksi yang serius begitu, termasuk pembinaan. Jadi ada aturannya, apabila kepala daerah tidak mengindahkan teguran, tidak mengindahkan sanksi, maka akan dilakukan pembinaan, perberhentian sementara, dan lain-lain. Itu ada aturannya. Oke, baik, saya mau ke Bang Margarito kalau begitu. Bang Margarito, kalau kita mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Wamen dan juga sanksi yang diberikan kepada kepala-kepala daerah tersebut adalah sanksi teguran tertulis yang diberikan. Apakah sebetulnya cukup dengan adanya sanksi teguran tertulis ini, atau harus ada sanksi lain menurut Anda? Pertama begini ya, saya appreciate ya Pak Kementerian Dalam Negeri ya, Pak Tito dengan jajarannya yang responsif, tanggap, menangani isu ini atau masalah ini gitu. Jujur, saya mesti bilang saya responsif, kan tidak lama antara viralnya peristiwa itu dengan tindakan Menteri Dalam Negeri menangani beliau ini begitu dekat gitu ya. Dari situ saya mesti bilang dengan jujur bahwa ini cukup responsif Kementerian Dalam Negeri. Itu satu. Yang kedua, dari segi hukum Anda tidak bisa bicara mengenai cukup dan atau tidak cukup, pantas dan tidak pantas. Sanksi bahkan sebenarnya ya itulah yang bisa dilakukan, maksimum atau minimum yang bisa dilakukan di saat ini dengan tingkat kesalahan itu. Tapi bagi saya problemnya ini, problem dasarnya itu, dan saya rasa Kementerian Dalam Negeri perlu memberikan atensi lebih di masa akan datang. Perilaku ini saya rasa bukan tipikal Prabu Muli, bukan tipikal gitu, atau bukan karakter atau satu-satunya di Prabu Muli. Kalau kita detail cek satu persatu, kita akan ketemu banyak yang begini-begini nih. Nah itu yang saya rasa kalau bisa kita sarankan kepada Kementerian Dalam Negeri, mesti menemukan instrumen lain untuk memastikan kepala-kepala daerah, apakah gubernur, apakah bupati, apa wali kota, tidak begini ini. Mereka mesti tahu bahwa memberhentikan, mendemosi orang atau mempromosi orang itu ada aturan, ada prosedur. Kalau kita lihat kasus ini terlihat betul prosedurnya dilanggar habis. Kalau Pak Kepala Sekolah itu sebut saja melakukan perbuatan yang sudah viral itu betul begitu, misalnya katakanlah dia mesti diperiksa itu orang itu mesti diperiksa oleh inspektorat. Hasil pemeriksaan itu baru bupati bisa ambil tindakan. Betul bupati punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan, tapi penggunaan wewenang itu ada aturan, ada prosedur. Wewenang mesti jelas, prosedur yang dipakai mesti jelas. Nah ini sama sekali tidak sejauh ini kalau fakta yang sudah beredar gitu. Nah karena itu pada titik itu saya mesti bilang bahwa apa yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri itu tepat, memberikan teguran ya. Sebegini jauh kan cuma teguran, karena memang sistemnya tidak memungkinkan Menteri Dalam Negeri memberhentikan orang ini. Nggak bisa, Menteri Dalam Negeri nggak bisa berhentikan. Tapi bukan tidak bisa diberhentikan, hanya prosedur pemberhentiannya lain lagi. Anda lihat saja tadi di VT itu kan soal Pati itu. Udah kayak begitu itu respon masyarakat di Pati itu, tapi nggak bisa bikin apa-apa juga.
Kecuali kalau misalnya mereka masuk dengan angket, lalu menemukan kenyataan yang betul-betul, faktanya objektif, dan fakta objektif itu betul-betul bertentangan dengan undang-undang, baru mereka pergi menyatakan pendapat untuk memberhentikan dia. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau tidak begini-begini aja nih. Begitu itu. Pada titik ini rasanya memang perlu ditata lagi, diciptakan lagi tatanan yang memungkinkan Kementerian Dalam Negeri memiliki keleluasaan untuk menemukan betul-betul tampil sebagai pengawas, tampil sebagai pembina, sebagai pengendali pemerintahan daerah. Tapi secara aturan perundang-undangan memungkinkan untuk kemudian menemukan celah itu? Kalau misalnya DPRD sana sekarang angket dia, mulailah saja dengan hak interpelasi dia. Habis interpelasi angket dia baru. Nah itulah prosedur yang tersedia dalam Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Di luar itu nggak bisa. Menteri Dalam Negeri nggak bisa berhentikan dia. Jadi yang paling mungkin dilakukan oleh Pak Menteri Dalam Negeri atau Kementerian Dalam Negeri ya sebatas yang ada sekarang. Tidak bisa lebih dari itu. Potong mereka punya anggaran nggak bisa. Karena kalau potong anggaran ada problem lah gitu. Rakyat nggak salah kok Anda potong anggaran. Oh yang salahnya dia kok. Jadi memang agak-agak susah. Tapi nah itu sebabnya tadi saya bilang, saya awali dengan saya appreciate respon dari Kementerian Dalam Negeri terhadap isu-isu yang kayak begini ini. Oke, baik, saya mau kembali ke Pak Wamen. Pak Wamen, mungkin nggak sih kemudian Kemendagri bisa menemukan adanya sanksi lain yang bisa diberikan, termasuk juga pernyataan disampaikan oleh Bang Margarito, instrumen pengawasan ini perlu ditingkatkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sekali lagi saya sampaikan bahwa sanksi itu kan sangat ditentukan terhadap pelanggaran yang dilakukan begitu ya. Dan setelah melalui proses pemeriksaan, pelanggaran yang ditemukan oleh teman-teman inspektorat adalah pemberhentian kepala sekolah dan penunjukan PLT itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi teman-teman kepala daerah semestinya bisa memahami bahwa ada undang-undang, ada peraturan menteri yang menjadi dasar untuk melakukan rotasi kepegawaian termasuk kepala sekolah. Jadi ada sistem informasinya, jadi ada semacam aplikasinya. Kemudian ketika ada PLT juga nggak bisa main tunjuk bertugas, kan harus ada penandatangannya, harus ada keluar SK-nya begitu. Nah ini berdasarkan pemeriksaan ini tidak ditemukan proses seperti itu. Nah karena itu diberikan sanksi tertulis. Nah semestinya kepala daerah itu memahami hak dan kewenangannya sejauh mana. Nggak bisa semuanya itu dilakukan tanpa berdasarkan aturan begitu. Dan semestinya juga kepala dinas mengingatkan. Ya, jadi bisa saja kepala daerah nggak paham, nggak tahu atau lupa. Dan disitulah tugas dari staf-staf sekelilingnya ini mengingatkan kepala daerahnya begitu. Dan memang harus kami akui, ya, saran dari Prof. Margarito juga saya kira baik sekali ya. Harus ada mekanisme yang terus-menerus mengingatkan, mengedukasi teman-teman kepala daerah agar bisa memahami hak dan kewajibannya, ya termasuk yang meliputi kewenangannya tadi. Begitu kira-kira. Oke, baik. Kalau kita tahu di awal ketika Presiden Prabowo Subianto membentuk kabinet, dia juga sempat dibuat semacam retret begitu ya, retret pembinaan. Tapi kan sepertinya retret kemarin ini tidak untuk spesifik komunikasi publik dan juga cara merespon publik begitu, berkomunikasi dengan publik. Apakah Kemendagri ini merencanakan begitu salah satu solusi pembinaan yang bisa diberikan kepada para kepala daerah ini, Pak Wamen? Ya, dalam retret itu kan substansi yang diberikan itu cukup banyak. Salah satu yang diberikan adalah materi komunikasi publik, materi tentang bagaimana berhadapan dengan publik dan media begitu. Tapi kan itu satu saja. Dan materinya juga sejam atau 2 jam begitu ya. Artinya tidak cukup hanya disampaikan sekali. Ya, ini adalah proses pembelajaran yang agak panjang begitu ya. Nah, tapi yang ingin kami sampaikan juga adalah bahwa kami memahami bahwa ada hal-hal yang harus dikoreksi dari teman-teman kepala daerah. Tapi seringkali hal-hal lain yang positif, yang baik, yang berprestasi itu kan juga banyak begitu ya yang menjadi contoh. Tapi ketika satu terjadi, ya ini kemudian membuat kita seperti harus mengevaluasi secara keseluruhan begitu.
Nah, jadi mari kita lihat ini secara proporsional. Ada beberapa evaluasi yang harus dijadikan pembelajaran ke depan, tetapi mari kita apresiasi juga prestasi-prestasi lain dari kepala daerah begitu ya, yang kemudian juga bisa jadi merupakan buah positif dari retret atau pembinaan dilakukan oleh pemerintah pusat. Oke, baik. Tentunya kita masih ingin membahas ya bagaimana kemudian langkah apa yang harus dilakukan agar kasus-kasus yang sebelumnya ini menjadi sorotan seperti yang dilakukan oleh kepala daerah yang menunjukkan arogansinya kepada publik ini tidak terulang lagi. Kami akan membahasnya untuk Anda sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, pemirsa. Saya bawa ke Bang Margarito terlebih dahulu. Bang Margarito, ini kalau kita lihat dari kasus-kasus kepala daerah yang menunjukkan arogan begitu. Apa yang bisa dilakukan untuk kemudian menghindari kasus-kasus seperti ini terjadi lagi? Saya rasa ada dua hal ya. Pertama, memang Kementerian Dalam Negeri mesti diberi wewenang lebih untuk dalam tanda petik memberi sanksi terhadap perilaku-perilaku kepala gubernur, bupati, wali kota yang kira-kira mirip dengan ini. Yang kedua, DPRD juga aktif mengawasi yang begini. Kalau kita lihat kasus ini kan terlihat betul DPRD tidak bikin apa-apa nih. Padahal ada hal yang salah secara hukum. Apapun alasannya tadi itu salah ini orang. Begitu ya. Nah, mengapa kita punya catatan gitu. Ada satu gubernur yang pada waktu itu banyak sekali diributin gitu ya. Kita tidak usah sebutkan nama gubernur karena dia juga sudah tidak ada. Tapi Menteri Dalam Negeri nggak bisa bikin apa-apa. Padahal kelakuan ini orang itu membawa efek langsung. Tidak saja pada pemerintahan di daerah itu, tapi juga kehidupan di organisasi pemerintahannya, di kantor gubernur misalnya, tapi juga efeknya kepada masyarakat. Tapi Kementerian Dalam Negeri nggak bisa apa-apa, nggak bisa bikin apa-apa karena memang undang-undang tidak memberikan kewenangan lebih kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengambil tindakan yang dengan itu membuat orang dalam tanda petik agak sedikit jerah, mengirim pesan kepada orang lain yang kira-kira memiliki bakat itu untuk wah, kita bahaya nih, misalnya nih, siapa tahu di Undang-Undang Nomor 23 2014 itu kalau diubah di batas tertentu orang itu katakanlah mesti diberikan sanksi administrasi tidak dalam bentuk teguran seperti sekarang ini, tapi di break dia misalnya 2 bulan tidak boleh menggunakan kewenangan. Anda harus disuruh berhenti sementara 2 bulan misalnya tidak bisa bikin apa-apa. Mungkin itu akan menakutkan. Kalau ini biasa juga dia bikin lagi nggak apa-apa, teguran lagi. Tidak akan berakibat pada dia berhenti dari jabatan atau berakibat apapun terhadap hak-hak protokoler yang dimiliki pada bupati, gubernur atau wali kota. Jadi apa? Betul ini akan membuat orang itu dalam tanda petik di label Anda ini pernah diberikan sanksi administrasi loh. Tetapi mana orang pikir itu sanksi administrasi itu kalau tiba nanti di pemilihan lagi kalau dipilih langsung, mana rakyat mau pikir barang itu? Begitu. Nah karena itu sekali lagi kalau saya sebagai orang hukum itu ya, saya usul lah gitu. Akan datang Kementerian Dalam Negeri sebagai pengawas dan pembina pemerintahan daerah harus diberi kewenangan lebih mewakili presiden untuk memastikan gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota itu on track dalam mengelola pemerintahan. Apakah itu dalam bercakap, bertutur kata dengan masyarakat, dengan aparaturnya sendiri, termasuk dalam memperlakukan level ketaatan dia terhadap hukum. Sebab kalau tidak begitu, saya rasa ini kalau Kementerian Dalam Negeri jeli menggunakan intelijen cek, ketemu banyak nih yang begini ini nih. Yang begini. Saya tahu ada beberapa, saya tahu betul itu, cuman tidak usah bikin tambah masalah.
Oke, jadi masukannya adalah agar kewenangan dari Kementerian Dalam Negeri harus ditingkatkan. Harus gitu ditingkatkan, ya? tambahkan. Baik, saya mau ke Pak Wamen kalau begitu. Pak Wamen, ini kan salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah untuk kemudian mengawasi gerak-gerik dari kepala daerah, termasuk juga melalui media sosial begitu. Apakah dari Kementerian Dalam Negeri ini juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala daerah untuk bersikap begitu, untuk menjaga komunikasinya maupun sikapnya di hadapan publik? Sebetulnya instrumen hukum yang bisa digunakan untuk melakukan penindakan terhadap kepala daerah itu sudah ada. Artinya ya seperti kemarin mungkin masih ingat ketika Bupati Indramayu melakukan pelanggaran kunjungan ke luar negeri tanpa izin, itu kemudian kita berikan sanksi pembinaan dalam waktu 3 bulan begitu ya. Jadi ada teguran tertulis, ada pembinaan, ada perberhentian sementara, sampai ujungnya ada bisa saja pemberhentian tetap apabila kepala daerah dianggap tidak menjalankan kewajibannya atau tidak menjalankan program-program prioritas dari pemerintah pusat. Itu ada. Jadi ruangnya itu dari mulai yang sangat lunak begitu ya, teguran sampai pemberhentian sebetulnya sudah ada. Sama seperti di DPRD juga ada mekanisme pemakzulan yang diatur melalui pansus, angket, interpelasi dan lain-lain begitu kan. Nah, tetapi tentu sekali lagi kita harus melihat derajat pelanggarannya. Jangan sampai kemudian pelanggarannya dalam kategori administratif atau ringan, kemudian tuntutannya adalah pemberhentian. Bisa kita bayangkan betapa tidak stabilnya politik daerah ke sedikit-sedikit kemudian sanksinya begitu keras begitu, maka akan menimbulkan instabilitas. Tetapi kami tentu sepakat bahwa kepala daerah ini harus mawas diri, menjaga lisan perbuatan kebijakan agar tidak menimbulkan persoalan-persoalan seperti ini. Nah, dalam hal ini Pak Menteri Dalam Negeri ini sudah menerbitkan surat edaran sekali lagi untuk mengingatkan kepada seluruh kepala daerah agar tidak melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan polarisasi sosial, menjaga lisan, perbuatan, dan Bapak Presiden juga selalu mengingatkan kepada kita dalam berbagai kesempatan dalam rapat kabinet bahwa kita itu harus sering-sering turun ke bawah, harus sering-sering bersama rakyat, bersama warga, sehingga kita tidak tercerabut dari akar, kita bisa merasakan apa yang warga rasakan, apa yang rakyat rasakan, sehingga tindakan kita, lisan kita, kebijakan kita senantiasa selaras dengan apa juga yang ada dalam pikiran dan harapan rakyat, begitu. Oke, Pak Wamen, menarik seperti yang dikatakan oleh Pak Wamen mengenai Bupati Indramayu Luki Hakim yang telah diberikan sanksi tegas. Apakah sanksi tegas yang telah diberikan kepada Luki Hakim ini juga sebetulnya nanti bisa digunakan kepada kepala-kepala daerah lain yang terindikasi melanggar aturan? Ya, tentu saja ketika fakta-fakta yang didapat berdasarkan hasil pemeriksaan menunjuk ke situ, maka Kemendagri akan mengambil sikap tegas. Karena ini kan jangan sampai kemudian menjadi pembiaran. Harus menjadi presiden, harus menjadi pembelajaran. Ya, seperti sekarang kepala daerah sangat hati-hati. Enggak lagi sembarangan untuk keluar negeri tanpa izin. Karena sudah lihat contoh di depan mata ada Bupati Indramayu begitu kan. Nah, sekarang pun saya kira kasus di Prabu Muli ini menjadi pembelajaran bagi teman-teman kepala daerah yang lain agar berhati-hati dalam melakukan kebijakan, senantiasa taat pada aturan yang ada. Dan sanksi sosial juga saya kira sangat berat begitu, tidak mudah menghadapi kritisisme publik yang seperti ini ketika kepala daerah itu memerlukan dukungan untuk menjalankan kebijaksanaannya begitu. Oke, baik, saya mau kembali ke Bang Margarito. Bang Margarito, kalau kita lihat di Pati, Bupati Pati Sudewo ini juga mendapatkan protes keras dari warganya, termasuk juga Kemendagri sudah memberikan sanksi begitu. Tapi kalau kita lihat dari DPRD belum juga terlihat langkah yang jelas mengenai. Nah, itu kalau kita bicara dalam perspektif itu kan, Anda tunggu DPRD bergerak atau Anda tunggu Menteri Dalam Negeri? Faktanya sekarang kayak di Pati itu tuh. Begitu kan? Sudah apa riuhnya kayak gitu itu. Tapi belum juga ada keputusan DPRD diam-diam nggak bikin apa-apa, dan Kementerian Dalam Negeri juga tidak bikin apa-apa. Misalnya nih, saya nggak tahu apa sudah dilakukan atau belum gitu ya. Tetapi begitulah yang kita lihat sekarang ini. Kan yang di Pati ini kan bukan baru hari ini kan ini.
Sudah beberapa kali, sudah beberapa waktu yang lalu udah ribut begitu ya. Lalu tenang dikit, sekarang ribut lagi. DPRD tidak melakukan apa-apa. Setidak-tidaknya kalau tidak salah DPRD sudah lakukan, tapi masih interpelasi kalau tidak salah DPRD Pati gitu ya. Nah, baru sebatas itu. Kementerian Dalam Negeri saya belum tahu apa yang dilakukan terhadap beliau yang ada di Pati sana itu, saya nggak tahu. Nah ini yang saya tidak tahu ya bagaimana respon Kementerian Dalam Negeri, apakah mereka dapat berinisiatif untuk mengambil tindakan tertentu secara administratif untuk misalnya yang dengan itu membuat keadaan menjadi dalam tanda petik nyaman kembali seperti kemarin. Saya tidak tahu gitu ya. Tapi rasanya perlu dipikirkan betul prosedur lain. Dipikirkan prosedur lain ya yang harus memungkinkan Kementerian Dalam Negeri tepat. Baik. Bahwa level sanksinya kita mesti berimbang. Ya. Gitu. Baik, kita berharap tidak ada lagi kepala daerah yang arogan gitu. Tepatnya ketika berkomunikasi kepada publik. Ini jabatan ini bukan punya nenek moyang. Saja, Bang Margarito. Punya nenek moyang mereka gitu ya. Jadi mereka bisa tahu diri bahwa mereka itu datang untuk bekerja menyejahterakan rakyat gitu, memanusiakan rakyat. Bukan nenek moyang mereka punya. Jadi yang arogan juga. Itu harapan kita semua ya. Terima kasih Bang Margarito, terima kasih juga Pak Wamen sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar. Assalamualaikum Pak Wamen. Assalamualaikum Pak Wamen. Salamnya salam Pak Menteri. Baik, pemirsa, kami hadirkan informasi berikutnya untuk Anda. Ini kami hadirkan informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto masih mengosongkan kursi Menteri BUMN. Saat ini Presiden menunjuk Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN. Kirain dulu ya jadi. Penunjukan Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria sebagai pelaksana tugas Menteri BUMN terhitung mulai tanggal 17 September 2025. Penunjukan Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN dilakukan agar tugas dan fungsi Kementerian BUMN tetap berjalan. Doni Oskaria sendiri saat ini juga menjabat Chief Operating Officer Danantara. Usai Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet pada Selasa kemarin, kursi Menteri BUMN masih kosong. Prabowo belum menunjuk Menteri BUMN definitif. Sebelumnya Menteri BUMN dijabat oleh Erick Thohir, namun Presiden menunjuk Erick Thohir menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Ya, informasi tadi pemirsa sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Dan saya Windy Belintoria pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa.